Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumat 7 Juli 2023, sebelum kita memulai hari ini, terlebih kita mari disapa oleh firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah menjagai tidur kami, serta memberikan satu hari yang baru kepada kami untuk dapat kami nikmati melalui setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tapi ya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman-Mu yang menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Jumat 7 Juli 2023 didasarkan kepada Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali karena kegeraman hati kita, atau mungkin karena kita sudah jengkel, kita ingin meluapkannya kepada seseorang. Entah itu orang tua kita, entah itu pasangan hidup kita, entah itu sahabat kita, entah itu teman sepelayanan kita. Tapi mungkin itu gagal terjadi. Karena apa? Karena kita masih sayang kepada mereka. Dan banyak mungkin hal-hal buruk yang tadinya ingin kita luapkan menjadi batal atau tidak jadi kita lakukan. Karena apa? Karena kita masih cinta, masih sayang kepadanya. Dan tidak jarang pula di antara kita yang karena rasa sayangnya sudah tidak ada lagi. Bahkan kita mampu melakukan hal-hal buruk kepada orang yang paling dekat sekalipun kepada kita. Mungkin itu kepada orang tua, teman sepelayanan, dan siapapun. Mungkin itu bisa terjadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu hal yang tidak bisa Allah sembunyikan dari sifatnya adalah kasih dan cintanya. Pemilihan Allah kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, yang diciptakannya oleh tangannya sendiri, yang membawa bangsa itu ke tanah Kanaan, yang penuh dengan susu dan madu, tetapi bangsa itu malah tidak setia kepadanya. Nats kita dituliskan Nabi Yehezkiel. Kala bangsa Israel berada dalam pembuangan Babel. Pertanyaannya, mengapa mereka jatuh ke dalam pembuangan Babel? Yang pasti, karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah, sehingga Allah yang mengizinkan terbuangnya mereka kepada Babel, agar bangsa itu mengetahui dosa mereka, dan agar mereka kembali kepada Allah. Di pembuangan Babel mereka mengalami penderitaan. Mereka tidak bisa memakan hasil keringat mereka sepenuhnya. Mereka harus membayar pajak yang tinggi sebagai upeti kepada Raja Babel. Mereka menjadi budak yang tidak bisa bebas melakukan aktivitasnya. Setelah mereka mengalami penderitaan yang menjadi budak, Allah tetap memperhatikan mereka. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah berfirman kepada bangsa Israel yang tidak dipunahkannya semasa di padang gurun. Akhirnya Allah membiarkan bangsa itu kembali ke Yerusalem dengan memakai Raja Persia yakni Raja Kores setelah mereka mengalami penderitaan selama 40 tahun lamanya di Babel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini juga menjadi suatu peringatan bagi hidup kita sekarang. Seringkali Allah marah karena tindakan perilaku manusia yang tidak benar. Kita seringkali berbalik dari Allah dan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita di hadapan di dunia ini. Sebelum Allah murka, kita diingatkan agar berbalik kepada Allah. Sekalipun dikatakan bahwa Allah adalah pengasih, ada kalanya Allah mendatangkan murkanya. Sama seperti kepada bangsa Israel, dibiarkannya jatuh ke Babel. Mari kita menyelidiki hati kita masing-masing dalam setiap langkah hidup kita, agar Allah tidak mendatangkan murkanya. Allah masih mengasihi manusia. Allah masih mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
selagi Allah masih memberi kesempatan bagi kita. Selama kita masih bernafas, mari kita mengenal Allah dengan benar. Sebab ketika kita sudah mati, kita akan dihakimi seturut perbuatan kita selama hidup. Seperti Nabi Yeskiel mengingatkan kepada kita. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka. Pernyataan itu juga sampai kepada kita saat ini. Allah masih sayang kepada saya. Allah masih sayang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Selamat menjalani aktivitas pelayanan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu melalui Nabi Yeskiel yang mengingatkan kami bagaimana karena kasih setia Tuhan yang tetap menyertai tinggal di dalam kami masing-masing. Oleh karena itu, selagi kami masih bernafas, selagi kami masih diberi kesempatan untuk mengenal kasih setia Tuhan, kuatkan dan ingatkan kami selalu ya Tuhan, agar kami terlebih dahulu mengenal kasih yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat memaknainya dalam kehidupan kami, dan melalui kami juga orang-orang di sekitar kami mengenal kasih setia Tuhan. Kami serahkan kegiatan aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.